Dan untuk mengetahui situasi terkini penanganan pasca bencana di Batang Toru, Tapanuli Selatan, kami telah terhubung dengan rekan kami jurnalis Transmedia, M. Ridwan Anggara di sana. Halo, selamat sore Ridwan, bagaimanakah kondisi terkini di sana imbas bencana? Apakah geliat aktivitas warga mulai berangsur normal dari pantauan Anda? Baik, Freddy dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Garoga yang merupakan salah satu desa terparah yang terdampak banjir bandang kemarin. Ya, terlihat di belakang saya memang geliat warga berlalu lalang menandakan bahwa aktivitas warga sudah mulai berangsur normal, Freddy. Karena pikiran warga juga terkait mereka di lokasi ini telah ditinjau oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution kemarin Jumat sore. Nantinya mungkin hari Senin depan pemerintah akan membangun 1.006 unit hunian tetap untuk para korban yang berada di Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli. Di Tapanuli Selatan ini sendiri, Freddy, nantinya pemerintah akan membangun 227 hunian tetap begitu, yang nantinya akan dibangun di Desa Hapesong di lahan milik PTPN seluas 5 hektar, Freddy. Untuk beberapa jalan atau akses sebelumnya terputus lantaran tersapu air, saat ini sudah mulai berangsur normal. Di belakang saya proses pembangunan jembatan Beli penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah itu terus dikebut dan nanti akan rampung 2 atau 3 hari ke depan, Freddy. Untuk beberapa tempat ibadah seperti masjid dan juga gereja sudah bisa digunakan di lokasi ini. Seperti di belakang saya ini ada satu masjid sudah bisa digunakan untuk beribadah. Sementara untuk gereja seperti itu, Freddy, ada beberapa memang yang telah siap digunakan mengingat perayaan Natal sebentar lagi akan tiba. Namun beberapa gereja memang masih belum layak untuk digunakan dan saat ini pihak TNI Polri masih terus melakukan pembersihan beberapa gereja yang ada di beberapa desa terdampak banjir bandang ini. Dan nantinya akan petugas kepolisian juga akan melengkapi begitu seluruh pernak-pernik Natal seperti sistem dan peralatan lainnya agar masyarakat yang mengikuti ibadah perayaan Natal bisa tenang begitu, Freddy. Baik Ridwan, dari pantauan Anda juga, bagaimanakah untuk penyaluran bantuan? Apakah masih mengalir di lokasi Anda melaporkan? Memang bantuan terus berdatangan, Freddy, dari luar. Mengingat akses dari beberapa wilayah itu memang sudah normal kembali begitu, Freddy. Dan beberapa kendaraan mobile seperti untuk fasilitas kesehatan juga sudah ada di sini, Freddy. Seperti kemarin pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyediakan bus yang berisi peralatan medis dan bisa digunakan untuk operasi kecil begitu, Freddy. Baik, dari pantauan Anda juga bagaimanakah geliat untuk aktivitas ekonomi warga di sana? Apakah sudah mulai bisa melakukan aktivitas untuk mencari mata pencaharian mereka atau mengoptimalkan perekonomian mereka dari pantauan Anda? Memang, Freddy, setiap kali kami menanyakan kepada pengungsi begitu yang menjadi korban ini, mereka mengkhawatirkan akan mata pencaharian mereka. Karena tempat mereka bekerja itu seperti sawah dan kebun memang sudah benar-benar habis disapu banjir. Dan harapan mereka besar kepada pemerintah agar selanjutnya memikirkan begitu untuk pekerjaan mereka pasca banjir bandang ini, Freddy. Baik, sejauh ini dari yang Anda pantau juga, tantangan apa yang tengah dihadapi warga di sana? Dan apakah untuk jaringan listrik sudah bisa diakses oleh warga dan juga air bersih juga sudah bisa diakses juga, Ridwan?
Baik Freddy, untuk listrik sendiri di lokasi saya melaporkan ini memang sudah listrik sudah menyala begitu Freddy, dan di beberapa rumah yang rusak ringan atau rusak sedang itu memang sudah listrik sudah tersalurkan. Untuk air bersih juga begitu Freddy, beberapa kendaraan seperti kendaraan milik Palang Merah Indonesia terus berlalu lalang di sini Freddy untuk mendistribusikan air bersih. Beberapa kendaraan pemadam kebakaran juga ada di lokasi ini untuk membantu masyarakat yang membersihkan rumah dari sisa-sisa material banjir begitu Freddy. Baik, mungkin yang terakhir yang ingin kami ketahui adalah apa saja yang paling dibutuhkan warga saat ini? Untuk kebutuhan yang paling dibutuhkan warga saat ini, apalagi di lokasi pengungsian, Freddy, yaitu tempat tidur yang layak dan beberapa perlengkapan ataupun obat-obatan begitu Freddy. Mengingat di lokasi pengungsian juga banyak, saya lihat ibu hamil, anak balita juga banyak di sana Freddy. Mhm. Mungkin selanjutnya apakah masih ada daerah yang terisolir dari pantauan Anda, Ridwan? Atau sudah bisa diakses semua daerah di wilayah sana? Untuk di lokasi ini, Freddy, kemarin sempat ada beberapa wilayah di kawasan Tapanuli Tengah begitu yang berbatasan langsung dengan Tapanuli Selatan. Memang ada beberapa yang kemarin sempat terisolir begitu Freddy. Namun petugas di lapangan baik TNI, Polri dan pemerintah membangun seperti jembatan darurat agar distribusi bantuan bisa dengan cepat masuk ke sana. Dan saat ini kita bersyukur sudah tidak ada lagi desa ataupun lokasi yang terisolir di lokasi saya tempat melaporkan ini, Freddy. Baik, Ridwan, dari laporan Anda kami mendapatkan informasi bahwa aktivitas warga mulai berangsur normal dan dari rumah-rumah ini nanti juga akan dilakukan pembangunan dari pihak pemerintah, dan untuk aktivitas sehari-hari ataupun geliat ekonomi ini masih menjadi PR ke depannya. Semoga ada harapan juga yang diberikan dari pemerintah terkait mata pencaharian dan juga bantuan ini juga mulai terdistribusi untuk daerah-daerah yang terisolir. Terima kasih M. Ridwan Anggara atas laporan Anda, jurnalis Transmedia. Selamat kembali beraktivitas dan bertugas di sana, selalu hati-hati.